itu mau menegaskan lagi data palsunya yang pakai website abal-abal. Nah, itulah umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam itu boleh berbohong. Tadi Zuma kan bilang nggak ada tuh kami diajarin gitu. Boleh di post bentar, saya tunjukkan hadisnya. Baik. Diajarin berbohong. Nih ya. Di dalam hadits Tirmizi nomor 1862. Nih. Aku bukakan. Nih. Nah, oke ya. 1862. Silakan Anda cek hadisnya, ini sahih. Di sini dikatakan gini, Muhammad bersabda, kedustaan itu. Jadi ingat ya, kenapa umat Islam itu suka berbohong? Contohnya seperti Nandar, saya dikik bilangnya gini, saya dikik dibilangnya saya kabur. Nah ini kayak Nandar ini suka bohong sama Zuma. Itu karena ajarannya Muhammad itu ajaran berbohong. Nih ya, kedustaan itu tidak halal kecuali. Jadi berbohong itu tidak boleh kecuali pada 3 hal. Nih, Anda lihat di papan. Apa? Seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar istrinya ridho, misalkan selingkuh gitu. Nah, boleh berbohong, itu ajarannya Muhammad. Karena Muhammad apa? Kepergok istrinya, yaitu si Hafsah, diranjang ketika bersama Maria Kipti, itu surah 66 ayat 1. Saya bisa tunjukkan tuh. Muhammad mengatakan, diam, jangan beritahu siapa-siapa. Itu. Jadi suka bohong, ajarannya siapa? Muhammad, ya, suka selingkuh. Itu sama budak ya. Kemudian kedustaan pada peperangan. Jadi ketika perang, ini kalau dicek asbabul wurudnya, nanti ketika pasukannya dikit, boleh berbohong. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa, sehingga berbohong untuk kemenangan gitu. Tapi ketika pasukannya banyak, oh diparit-parit itu, dipotongin semua leher orang. Ya, jadi udah nyolong, kemudian dipotong leher orang. Itu saya bisa tunjukkan datanya nanti di sirah. Kemudian yang ketiga, kedustaan yang dilakukan dalam rangka untuk mendamaikan sesama manusia. Jadi misalkan ini kayak tadi si Nandar, supaya di sini Nandar dengan umat-umat Islam, supaya ini ya kredibilitasnya itu tetap terjaga, makanya dia berusaha berbohong. Itulah yang diajarkan oleh Muhammad yang diikuti. Makanya saya bilang umat Islam itu bukan menuhankan Allah, tapi Allah lah Tuhannya. Kenapa? Karena ketika seseorang sholat saja itu oleh Muhammad itu dipanggil, ketika dia nggak menjawab itu dimarahin. Itulah kenapa saya bilang Muhammad itu lebih tinggi daripada Allah. Dan saya masih banyak premis-premis yang lain, misalkan surah 33 ayat 56, ketika Allah dan para malaikat sholawat kepada Muhammad dan kemudian manusia disuruh sholawat kepada Muhammad. Di dalam hadis Tirmizi 447, di situ ketika Muhammad mengatakan, kalau kamu sholawat kepada aku 1 kali, maka Allah diperintah oleh Muhammad akan menyolawati kalian sebanyak 10 kali. Lihat, 14-0 untuk Muhammad 14, skornya untuk Allah 0. Lihat betapa luar biasanya Muhammad bagi umat Islam ya. Saya lihat umat Islamnya banyak yang cerdas, tapi mungkin yang bodoh-bodoh ya ini yang membodoh-bodohin orang awam, yaitu si Sunandar dan Zulkifli, begitu ya. Dan kemudian saya tadi menunjukkan kalau Muhammad itu sesat, dia itu bukan Islam tapi pagan, itu juga nggak bisa toh dibantah. Bahkan Muhammad, ketika saya mengatakan Muhammad itu adalah Allah, kenapa? Karena di dalam Quran ya, di dalam surah 2 ayat 222, wanita yang haid itu tidak boleh disetubui, tetapi tidak boleh digauli ya. Tetapi di dalam Abu Daud ini hadisnya sahih. Di sini Muhammad menggauli istrinya ketika haid. Nah inilah ajaran yang bahkan kalau di dalam Quran jauhilah. Di sini malah dikauli. Lihat, Muhammad itu ternyata lebih besar daripada Allah. Allah yang bikin aturan, yang melanggar semuanya adalah Muhammad. Di dalam surah 104 ayat 1, tidak boleh melaknat. Tapi ajarannya Muhammad apa? Melaknat ya. Di dalam hadis Muslim 4705, di situ Muhammad melaknat orang. Ya, jadi kalau dikatakan Muhammad ini adalah pribadi yang suci, pribadi yang baik, yang tidak berdosa dan seterusnya, itulah yang dinamakan pengkultusan diri. Padahal dia manusia biasa, tapi oleh umat Islam itu dikultuskan sebagai nabi. Padahal dia itu bisa dikatakan preman gitu. Jadi preman yang diangkat gitu sebagai nabi. Ya, kita bisa buktikan banyak premis yang bisa saya tunjukkan. Contoh di dalam hadis Nasai ini ya, saya tunjukkan 4790. Ini saya tunjukkan. Di sini ketika ada seorang pencuri ya, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Ini perkataan Muhammad ya. Jadi pencuri telur dan tali itu tangannya dipotong, lihat tangannya dipotong. Sedangkan Muhammad sendiri kepada bangsa Quraisy, nanti bangsa Khaibar, ketika di situ ada harta karun ya. Di situ Muhammad, saya bisa tunjukkan di sirah itu Mubarak Furi itu. Di situ Muhammad mencuri harta dari bangsa Khaibar. Ya, kemudian istrinya istrinya Kinanah itu adalah pemimpinnya. Jadi pemimpinnya kepalanya dipotong, rakyatnya dibunuh oleh Muhammad, oleh suruhan Muhammad, kemudian hartanya mereka diambil, istrinya diambil. Inilah sosok yang dipuja-puja oleh si Nandar, ya Sunandar dan juga Zulkifli. Sosok preman yang diangkat sebagai nabi, padahal tanda kenabiannya itu adalah kutil yang membesar menjadi telur puyuh yang berwarna merah. Itulah ciri-ciri tumor, gitu. Makanya ajaran dari kitab sebelumnya ketika dikatakan Tuhan itu pengasih lah. Di dalam Islam Allah itu penyesat. Jadi sudah sangat berbeda banget. Nah, kemudian ajarannya Muhammad itu tentu berbeda. Muhammad penyembah berhala. Bahkan Muhammad mengajarkan untuk mencium batu. Boleh di-pause bentar? Aku tunjukkan hadisnya. Oke, di dalam hadis Nasai 2888. Di sini dikatakan gini. Ini sahabat Muhammad pun yang seorang yang Hanif, itu dia mengatakan Umar mendatangi Hajar Aswad kemudian berkata, sungguh saya mengetahui bahwa engkau hanyalah batu. Lihat, hanyalah batu. Kenapa batu malah dicium-cium oleh umat Islam? Itu ajaran siapa? Allah. Anda coba cari di dalam Quran, mana buktikan ada ajaran Allah untuk mencium batu. Ya, kalian itu disuruh untuk mengikuti ajaran Ibrahim di surah 16 ayat 123. Tapi kenapa kalian malah mencium batu? Ini kan tradisi pagan, ini adalah tradisi Watsinia. Ya, jadi tradisi pagan yang dicontoh oleh umat Islam. Jadi pengikut Muhammad ini bukan Islam sebetulnya, tapi apa? Pagan.
Itu yang tidak mau disadari, padahal sudah ditunjukkan berkali-kali, tapi tetap bilang, kami ini pengikut Allah, penyempurna. Padahal yang di dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang disempurnakan itu agama Islam. Makanya belajar baca lagi, ya. Di sini dikatakan, dan seandainya saya tidak melihat Muhammad menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Ini loh, otak kalau sehat, ya sahabatnya Muhammad, ini kan pada akhirnya ketika Muhammad mati itu mereka pindah ke Kristen, ya. Jadi mereka pada murtad semua. Kenapa mereka nggak berani murtad ketika ada Muhammad? Karena di dalam An-Nasa 3991, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Itulah ajarannya Islam. Ganti agamanya dibunuh. Kenapa? Karena Islam adalah agama politik. Yang ketika dia pindah agama, maka dibunuh. Makanya sahabat pada takut. Bahkan orang Yahudi pun saat itu mengikuti Muhammad, yang kena prank ternyata Muhammad itu makan unta, bahkan kencing unta diminum. Itu kan haram di dalam ajaran Ibrahim. Ya, di dalam Ulangan 14 ayat 7. Di situ nggak boleh meminum memakan unta, itu nggak boleh. Jadi ajaran penerus apa? Ajaran penerus atau ajaran pengkultusan? Seseorang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Di sini saya lihat Umar ini adalah orang yang cerdas, karena ketika Hajar Aswad ini hanyalah batu yang adalah ajaran Matsinia atau pakan Quraisy, kemudian dia mengatakan kalau bukan karena Muhammad yang mencium, dia tidak akan mencium. Jadi ya teman-teman Islam, jadilah Islam yang cerdas, bukan mengkultuskan manusia.